Oke, selamat pagi semuanya. Saya belum mendengar suaranya nih. Selamat pagi. Mungkin bisa bilang. Sehat semuanya? Sehat ya. Oke, kita akan mulai dengan seminar hari ini katanya time management. Ada yang sudah pernah mengikuti seminar seperti ini? Ada yang mengangguk, ada yang bilang belum. Jadi anggukannya ada dua, ada begini, ada begini. Nah, biar lebih dekat, apakah boleh saya turun ke bawah? Boleh ya? Saya berasa terlalu jauh kalau di panggung ya, biar kita bisa lebih mengenal satu dengan yang lain. Nah, berbicara tentang time management, ini adalah satu hal yang sangat esensial. Ya, satu hal yang sangat esensial, satu hal yang sangat penting. Karena ini menyangkut bagaimana kita mengelola, ayo, kalau time management apa yang kita kelola? Waktu. Tapi kita akan melihat dalam seminar ini bahwa yang kita kelola bukan waktu. Tetapi akan kita kelola siapa? Diri kita, ourselves. Ya. Nah, sebelum kita membahas, saya mau berkenalan. Mohon next slide. Bisa next slide. Jadi, perkenalkan nama saya Yani Yeski Mokorowu. Saya dari, ini dia. Oh, tidak terlalu kelihatan ya. Ini kelihatan. Ya, saya Kepala Unit Pengembangan Spiritualitas di Universitas Kristen Krida Wacana. Dan minat kajian saya adalah filsafat, etika, religiositas, logika, dan berpikir kritis. Tapi, saya juga mengajar Christian leadership di kampus. Jadi kepemimpinan Kristen. Dan di dalam mata kuliah itu saya juga membagikan tentang time management. Ya. Oke, kita langsung. Next slide. Saya mau teman-teman untuk scan barcode-nya. Bisa nggak di scan? Oh, handphonenya tidak bisa. tidak dibolehin di handphonenya. Oke. I see. I'm so sorry. Oke. Sebenarnya di dalam Mentimeter ini saya mau menanyakan beberapa hal. Tapi kita bisa we can do it through discussion, right? So, pertanyaan pertama adalah ini untuk intro saja. Pada jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, apa yang kamu lakukan? Halo? Apa yang kamu lakukan pada jam 5 pagi sampai jam 7? Boleh? Saya dengar 1, 2. Semuanya ketawa ya. Masih tidur? Siapa yang masih tidur jam 5? Siapa yang masih tidur jam 5 pagi? Masih tidur? Oke. Siapa yang bangun jam 6 pagi? Ada atau tidak? Ada satu. Bangun jam 6 pagi ya. Rumahmu dekat nggak dari sekolah? Jarak dari rumah ke sekolah jauh atau tidak? Sekitar 15 kilo. Biasanya papa jalan dari rumah itu sampai sekolah sekitaran 20 menit. 20 menit? Iya. Oke, berarti estimasi dia bangun jam 6 pagi, bersiap-siap sekitar 30 menit, 20 menit ditempuh ya dalam berkendara selama 20 menit untuk jarak tempuh 15 kilo. Berarti dia masih punya spare time 10 menit sehingga dia tidak telat. Kamu telat nggak? Oh, berarti kamu bangun jam? Oh, bangun jam 5. Pertanyaan saya tadi adalah siapa yang bangun jam 6? Ternyata kamu bangun jam 5. Oke.
I see. It's tricky question. Oke, yang kedua. Ada lagi yang mau share sebelah sini? Siapa yang bangun jam 5? Dia tadi bangun jam 5. Siapa yang bangun jam 6? Jam 6. Siapa yang bangun jam 6? Bangun jam 6? Ayo. Kamu bangun jam 6? Jam 5 juga. Oke. Jadi semuanya bangun jam 5 ya? Semuanya bangun jam 5. Saya percaya, anak-anak penabur Jawa BK itu trustworthy, bisa dipercaya. Saya pegang ya. Semua bangun jam 5. Biasanya pendeta akan nanya, amin. Saya mau dengar jawabannya, amin. Jam 5 ya. Oke, kalian pulang sekolah jam berapa? Jam? Oke, katakanlah ada jam 1, ada jam 2, ada jam 2.30. Betul tidak? Jam 1. Oke, let's say jam 1. Dari jam 1 sampai jam 6 sore, apa yang kamu kerjakan? Tidur. Oh man. Jam 1 sampai jam 6 tidur. Wow. Jam 6 sampai jam 8 malam? Main game. Ada yang tidur jam 9 malam? Siapa yang tidur jam 9 malam? Oke, good. Jam 9 malam. Ada 2. Siapa yang tidur jam 10? Jam 10 ada sekitar 10. Jam 11. Wow, lebih banyak. Jam 11, lebih banyak. Jam 12. Wow, lebih banyak lagi. Jam 1. Jam 2. Ada yang tidur jam 2 pagi. Serius. Serius jam 2 pagi. Berapa jam kamu tidur? 3-4 jam. Dan sudah harus bangun. Kamu sehat? Enggak. Ada yang kalau jam 2 saya tanya, kamu sehat? Dia bilang, enggak. But kenapa kamu melakukan itu? Baca. Baca komik. Wow. Siapa yang main sampai jam 1 main game? Oke teman-teman. Nah, mari kita lihat next slide ya. When we hear about time management, ketika kita mendengar tentang time management, kurang lebih hal-hal yang muncul di dalam pikiran kita adalah beberapa kata itu. Pertama, create a calendar. Betul tidak? Siapa yang punya kalender bulanan? Punya nggak kalender? Oke, kalian suka mewarnai kalender? Ada tanggal-tanggal penting? Ada? Ini ada. Oke, apa yang kamu lakukan? Jadwal saya. Ya, yang buat kalender diwarna-warnain itu. Kalau saya sih, saya mulai baca Alkitab lagi dari awal lagi. Saya mulai lagi. Jadi tiap hari 2 pasal per hari. Terus beberapa minggu sekali saya ke dokter. Iya. 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 Oke, Charlie punya rutinitas. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Rutinitas Charlie ada pertama. Dia setiap hari itu punya jadwal rutin membaca Bible. Ya. She has her own reason why she has to read Bible every day. Ya. Yang kedua, dia check up. Ya. Check up karena dia punya health issues ya, Charlie ya. Bukan.
Bukan, oke. Pokoknya something like that ya. Jadi dua hal itu. Dan dia sudah masukkan dalam kalender. Selain Charlie, ada lagi nggak? Ada yang nunjuk-nunjuk. Jadi dari belakang nunjuk ke depan. Oke, ada yang punya kalender. Kedua, siapa yang senang set reminders? Siapa yang punya alarm? Semua punya alarm ya? Punya alarm juga ya? Apa yang kamu lakukan dengan alarm? Ini ada yang... Apa yang kamu lakukan dengan alarm Anda? Yoni atau Fanya? Biasa alarm buat bangun pagi atau apa ya, kalau misalnya tidur siang supaya nggak kelamaan. Kadang tuh kalau nggak di set alarm bisa 2 jam, 3 jam. Kalau tidur siang jadinya sejam atau 1,5 jam aja gitu. Iya, untuk bangunnya. Oke. Fanya bilang alarm adalah untuk membangunkan dia kalau dia lagi tidur. Adakah yang membuat alarm sebagai penanda dia harus tidur? Ada? Oke. Oke, good. Karena kadang-kadang suka kayak kebablasan main HP, jadi Oke, main HP. Nah, this is good example. Jangan pakai alarm, don't set reminders only to wake you up. But set reminders untuk memberitahu Anda enough. Kalian harus buat, misalnya kalau kalian sedang main game, kalian set alarmnya. Kalian bilang, saya mau main game 1 jam. Taruh HP Anda di depan Anda lagi main game. Pada waktu dia bunyi pop up, tereng, 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 tereng. That's the sign you have to stop. But, the problem adalah, hey lo, lagi asik main ya kan? Lagi seru-serunya, wow, the boss udah mau di-kill nih ya kan? Bosnya sebentar lagi mati nih, tiba-tiba bunyi, tereng, tereng. Berisik. Dimatiin. Ada yang begitu? Nah, itu masalah. Kedua, planners. Siapa yang punya rencana minggu ini? There's a lot of plan this week. Yang sudah punya rencana, nanti hari Sabtu pagi saya ada training selama 2 jam. Kemudian siang saya harus pergi ke dokter. Sore diajak makan, malam sama orang tua. Siapa yang sudah punya plan seperti itu? No? Belum ada plan? Belum. Prioritize. Siapa yang punya agenda prioritas minggu ini? Minimal 1. Prioritas. Apa yang dimaksud dengan prioritas? Itu adalah agenda yang harus kamu penuhi. Prioritize. Ada? Siapa? Belum? Belum juga? Oke, I have a priority this week. Saya punya prioritas minggu ini. Hari Sabtu jam 4 sore saya ada course, saya ada kursus. Paling Anda bertanya, Pak, Bapak udah seusia gitu masih ada kursus apa? Ya, I have many courses. Ya, dan kursus saya adalah tentang apa? Writing in English. Loh, Bapak lagi belajar menulis dalam bahasa Inggris? Ya. Writing in English for what? To submit a paper for a journal. Jam 4 sore, I have to. That's priority. Dan Anda, ada prioritas dalam minggu ini? Masih geleng-geleng kepala, masih bingung. Wah, oke, next. Build, tunggu, balik lagi. Build a personalized schedule. Buat schedule yang sifatnya pribadi. Beda dengan kalender, tapi yang schedule pribadi misalnya Anda mau katakan begini.
saya punya plan ya di semester ini. Anda melihat semester yang lalu, mata pelajaran matematika saya jeblok. Dan saya akan buat a personalized schedule untuk membantu saya fokus mendongkrak nilai matematika saya yang jeblok. Ada yang punya seperti itu? Atau yang olahraga, misalnya dia hobi basket ataupun sepak bola, apapun olahraganya ya. Saya akan buat jadwal personal saya akan mengembangkan skill permainan basket saya di semester ini. Ada yang punya seperti itu? Ada? Semuanya masih mikir. Saya yakin Anda punya. Di lubuk hati Anda yang paling dalam, Anda mengatakan kepada dirimu, misalnya namanya David. Ini David Manurung ya. David kadang-kala berbicara pada dirinya, David, kenapa kamu begitu saja? You are great gitu. Bisa jadi kan begitu. David berbicara pada dirinya sendiri, mumbling. David, kamu lebih baik dari ini loh. Ada yang sering berbicara pada dirinya sendiri seperti itu? Ada? Sering. Apa yang kamu bilang pada dirimu? Malistia. Sering kayak, kenapa sih gini-gini doang hidupnya nggak berubah-berubah? Oke. Kenapa hidup begini-begini aja, nggak berubah-berubah? Anda tahu kenapa tidak berubah? Karena Anda tidak berubah. Karena Anda tidak mau mengikuti perubahan. Anda tidak mau mengatur, mengelola waktu. Saya mau sharing. Saya hobi tenis meja. Saya hobi tenis meja ya. Dan target saya pada waktu masuk pandemi cuma satu. Aku akan menjadi ya, at least saya bilang masuk ke level 6 bermain tenis meja. Level 6 itu sama dengan divisi 6. Dan kalaupun saya mau bagi video saya di sini dari 4 tahun lalu sampai kemudian tahun ini, saya melihat progresnya luar biasa. Saya dari tidak bisa memainkan tenis meja, sekarang saya sudah di level 6. Silakan cari tenis meja, tulis saja nama saya, YANNY. Dan akan keluar video saya, beberapa video. Tenis meja. Mulai dari tidak bisa menjadi bisa. Saya buat personalized schedule. Ada pengorbanan nggak? Ada. Hal lain ketinggalan. Ya, hal lain pasti ketinggalan. Selanjutnya, note taking. Buat catatan. Saya lihat kalian ada buku catatan. Apa yang kalian catat di situ? Apa yang kalian catat dalam catatan Anda? Saya jadi curiga nih. Kalian catat apa di situ? Biasanya kalian kalau buat catatan apa? Dan catatannya itu judulnya adalah PLS Angkasa Resilience. Kalian tahu resilience itu apa? Menarik sekali ya kata resilience ya. Apa itu resilience? Clara, what is resilience? Ulet ya, ulet daya tahan ya. Itu similar dengan determination ya. Teguh ya. Nah, note taking ketika kalian buat catatan, misalnya seperti hari ini, apa yang kalian catat? Kalian mungkin mencatat hal yang penting dari seminar ini. Atau ketika berkaitan dengan time management, apa yang perlu kalian catat? Kalian catat misalnya hal-hal di mana kalian seharusnya melakukan A, kamu tidak lakukan. Kamu lakukan hal yang lain. Misalnya, sederhana, hari ini
sebagai pengingat. Dalam catatan itu, saya harusnya belajar subjek A. Tetapi saya main game. Note taking ini sangat penting. Coba kalian lakukan itu selama 1 minggu dan kalian akan lihat seberapa sering Anda mengkhianati dirimu sendiri. Coba kalian ingat dalam minggu ini. Kalian sudah janji pada dirimu, hello Mr. Yani, you have to do A, B, C, D this week. Ya, saya berbicara pada diri saya sendiri. Pada waktu note taking, saya melihat dari A, B, C, D, saya gagal B and C. Why? Ada alasannya. Coba Anda mengingat minggu ini. Sekarang buat catatan. Berapa kali Anda lalai atau mengkhianati dirimu sendiri? Dari harusnya Anda buat plan A, B, C, D, Anda gagal melakukannya. Oke, 1 minute, 1 menit. 1 menit, coba ditulis, diingat berapa kali Anda mengkhianati dirimu. Yang lain yang nggak punya, yang nggak bawa catatan dalam hati aja ya, catat dalam hati. TikTok ya, 40 menit, 40 detik lagi. Sepuluh detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Semua sudah punya jawaban? Jadi saya bisa random nanyanya ya. Ayo, Mikhail, berapa kali? Belum sih. Nggak ada. Gak ada? Oke, good. Kita beri aplaus. Tidak ada ya. Mikhail tidak ada. Kamu? Ada. Gak ada? Wow, gak ada juga. Kita beri aplaus. Siapa yang ada kalau begitu? Siapa yang sempat? Siapa yang sempat? Saya kesini. Niko, pernah nggak? Pernah. Terkadang sering. Kamu biasanya broke your promise to yourself karena apa? Terkadang kayak ada gangguan, kayak ada yang misalnya ngajak main, terus saya ajak main, terkadang saya hampir lupa sama waktu. Oke. Game ya, ajak main. Dan bisa lupa waktu. Zaman ini game ada di smartphone Anda. Game ada di sini. You can play game as much as you can. Ya. Saya juga main game. You want to know what my game? Saya main PS5. Tapi saya main FIFA. Saya main FIFA. Okay, you want to challenge me? Oh, I can. Game yang lain lagi apa yang saya suka mainkan? Chess. I play in my device chess.com. Yeah, and you can see my account. Ya, Mokorowu, it's my account. Yeah, it's fairly good. Yeah, around 1800s elo rating. Yeah. Ya, so teman kita Niko bilang sering Pak. Oke, jadi ketika kita mendengar tentang time management,
kita berputar-putar di beberapa hal itu. Ini harus kalian perhatikan. Next slide. Kalau begitu, what is time? Next slide. What is time? Apa itu waktu? Kita kan bicara tentang time management. Ketika bicara tentang time management, maka ada dua variabel. Variabel pertama adalah waktu dan variabel kedua adalah management. Apa itu waktu? Ada yang mau share? What is time? Jangan ingat ini ya, jangan terpancing ngomong ini ya, multiverse ya. Jangan terpancing Avengers, multiverse. Karena time menjadi absurd di dalam dunia Marvel dan DC. Kita tidak berbicara tentang waktu dalam perspektif Marvel dan DC, ya. Kita berbicara dalam waktu normal. What is time? Kalau saya tanya begini, Anda ada di dalam waktu atau tidak? Ada di dalam waktu atau tidak? Oke. Ketika berbicara tentang waktu, ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Anda ada di masa kini, masa lalu, atau masa depan? Masa kini. Now. Zaman now ya. Kita ada di masa kini. Tapi ada nggak orang yang hidup di masa kini tetapi dia hadir di masa kini tetapi hidup di masa lalu? Ada nggak? Ada. Tubuhnya di masa kini, pikirannya selalu di masa lalu. Oke. Ada nggak orang yang hidup di masa kini tapi pikirannya di masa depan? Ada. Dia masa kini tetapi membayang-bayangkan apa yang akan terjadi besok. Ketika berbicara tentang waktu, kita berbicara waktu kini. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Tetapi what are we going to do now? Ingat itu ya. Kita berbicara tentang waktu kini. Oleh karena itu next slide kita akan lihat bahwa ketika berbicara tentang waktu, kita melihat 24 jam sehari, 7 days a week, 365 days a year, 52 weeks. Time management berbicara tentang apa yang akan kalian lakukan dalam waktu ini. Oke? Dalam waktu ini. Oleh karena itu, mulai dipikirkan adalah hari ini apa? Dalam minggu ini apa? Dalam bulan ini apa? Dalam tahun ini apa? Your plan. Yang kelas 12? Ada yang kelas 12? Ada ya? Sebentar lagi udah mau pergi ya? Sebentar lagi Anda akan meninggalkan sekolah tercinta Anda. Ya, oke? Apakah kalian sudah memikirkan? Apa yang akan Anda lakukan dalam hari ini? Dalam 7 hari, dalam 52 minggu, dalam 365 hari. Karena seperti teman kita tadi bilang, malis ya, dia bilang, kok begini-begini aja? Kok tidak ada perubahan? Why? Ini adalah pertanyaan yang mau dijawab oleh the people, orang yang disebut the time manager. Bukan manajemen ya, manajemen itu manager, jadi kalianlah yang mengatur, mengelola waktu. Oke, next slide. Ini berbicara tentang waktu. Kedua, what is management? What is management? Oke, simple. Management adalah, next slide. Management is the coordination and administration of tasks to achieve a goal. Ya.
ada satu kata penting di situ berbicara tentang goal. What is goal? Goal itu adalah tujuan yang hendak dicapai. Ya. Do you have a goal? Do you have a goal? Yes. The answer is yes. Okay. What is your goal? Saya mau tanya satu jejer satu perwakilan. What is your goal? Tadi laki-laki semuanya udah dak dikduk dari bentar ditunjuk gitu. What is your goal? Oke, yang di kelompok ini siapa yang mau jadi perwakilan? What is your goal? Oke, kamu. Belum kepikiran sih, karena mendadak banget jadi nggak kepikiran. Sukses. Ya. Simple, sukses. Sukses in everything you do ya, dalam semua hal yang kamu lakukan. Di sini, siapa? Dewi. Bisa masuk PTN. Bisa masuk PTN. Bisa masuk PTN? Masuk PTN, oke. Belum spesifik, PTN, jurusannya apa? Gizi. Gizi. Gizi, oke, good. Dia mau jadi ahli gizi. Yang sana sukses jadi ahli gizi, at least, sudah ada. Saya ngambil yang pramuka semua ya, Vergio. Goalnya untuk yang jangka pendek atau jangka panjang? Kalau untuk jangka pendek sih ya bisa masuk ke univ yang dipengen. Langsung sama ini. Kalau jurusan antara teknologi pangan atau enggak gizi. Teknologi pangan dan gizi. Menarik ya, teknologi pangan dan gizi. Kalian ngobrol nggak? Teknologi pangan dan gizi. Oke, jejer yang terakhir. Yang terakhir, wah semuanya sudah. Oke, kamu yang tunjuk-tunjuk. Kamu. Prove people that doubt me. Prove people wrong that doubt me. Ngebuktiin kalau orang yang ngedoubt saya, yang ngeremehin saya, salah. Kalau saya itu bisa. Sukses dan ya jadi ya yang orang yang ngelihat saya itu remeh, yang ngeremehin saya bisa ngelihat kalau saya itu. Okay, so you want to prove to the people that look down on you that you are great. Okay. Sukses, gizi. Saya nggak tahu kalian ngobrol pakai telepati atau apa ya? Kok mirip gitu? Goal, ada goalnya. Meskipun yang sukses, saya mau bilang yang sukses itu masih terlalu general. If you want to set a goal by mentioning that I want to be success person, still too general. You have to make it focus. Menjadi ahli gizi, ya, expert in nutrition, sama juga ya, itu sudah cukup spesifik. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Saya ambil contoh yang dua ini ya, yang sudah spesifik. Next slide. Ketika kita sudah punya set goal-nya, di situ sudah ada goals, kita ingat dua variabelnya adalah manager dan time.
maka kita harus masukkan goal kita itu dalam rentangan waktu, dan Anda sebagai manajer bagaimana Anda mengatur, mengelola waktu itu. Jadi, siapa yang menjadi penguasa atas waktu dan tujuan Anda? Siapa? Diri kita sendiri. I'm not talking about God. Ya. Ketika berbicara dalam time management, yang mengontrol waktu, yang mengontrol tujuan Anda adalah Anda. Oke? Anda pengen jadi ahli gizi, jadi pengen jadi ahli gizi. Maka Anda harus pikirkan sejak sekarang, Anda ambil jurusan apa, Anda akan selesaikan studi dalam berapa tahun kalau Anda kuliah, dan sesudah Anda kuliah selesai studi S1-nya, sesudah itu Anda akan lanjut S2 atau tidak, atau langsung masuk ke industri. Kalau Anda gagal memaksimalkan waktu Anda, bisa jadi tidak jadi apa-apa. Pada waktu Anda mulai kuliah, Anda main game aja kerjanya, kelasnya kan begini-begini aja. Diminta untuk mengerjakan tugas, you don't do your task. Maka, Anda akan menjadi a bad manager of yourself. Becoming a bad manager of yourself. Saya bertemu dengan teman-teman saya. Ini sharing pengalaman ya. Saya bertemu dengan teman-teman saya. Kami sekolah bareng dari SD, SMP, SMA, S1, S2 kami pisah. Saya bisa selesai studi S1 dalam waktu 4 tahun. Teman saya selesai dalam waktu 8 tahun, double. Hampir jadi mahasiswa abadi. And you know what? Apa yang terjadi? 4 tahun dia wasting time. Don't know what to do. Karena dia tidak bisa mengatur, mengelola waktu. Anda pun akan menjadi seperti itu. Seperti kata Lisya. Anda akan berada di posisi, kok begini-begini aja hidup saya ya. Kalau Anda tidak bisa mengelola waktu dengan baik, Anda tidak punya goal. Jadi hati-hati teman-teman, ketika berbicara tentang time, manager, and goals, yang di tengah itu adalah manager, itu siapa? Anda, saya, kita. Yang kita kontrol adalah waktu untuk mencapai tujuan kita. Anda lihat ya, manajernya di tengah. Kalau boleh dibilang, pemegang kendali waktu, penentu tujuan. Di tangan kiri adalah pengendali waktu, di tangan kanan Anda adalah penentu tujuan. Siapa yang akan mengerjakan ini? Not your mom, not your dad, not your teacher, not your friend, but you. Sekarang saya mau tanya, Anda sekarang berada di sekolah yang terbaik atau tidak? Ya, you are in the best, one of the best schools in Indonesia. Oke? Ekspektasi dari sekolah di salah satu sekolah terbaik di Indonesia adalah sukses. Kata dua teman kita tadi, sukses. But, untuk menjadi sukses, you have to control your time and you have to determine your goals. Kalian harus punya tujuan dan kamu harus mengelola waktu. Dan kita akan bilang bahwa, ya, dalam konteks pendidikan Kristen, kita berusaha, but we need God's blessings. Begitu ya? Kita butuh berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan seperti apa? Kekuatan, kesehatan, sehingga kamu bisa menjadi manajer yang baik. Nah, sampai di sini,
Sampai di sini, saya pikir sudah mensarikan poin penting dari time management. Next slide, kita akan masuk pada next slide, which one is the most important? The most important adalah diri kita. Ini adalah tokoh, salah satu tokoh yang sangat concern dengan bagaimana menjadi effective people dalam hal mengelola waktu. Oleh karena itu, Stephen Covey bilang, becoming a highly effective person is the key to success. Ya, untuk menjadi sukses, maka kita harus menjadi pribadi yang super duper efektif. Super duper efektif itu adalah mengendalikan waktu dan menetapkan tujuan. Oleh karena itu dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, ini Stephen Covey sudah meninggal tahun 2012, tapi buku ini sudah terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Dan ini membahas tentang time management. Next slide. Highly effective means you are the manager of your life. Time is part of it. And the one who created your own goal, future, or destiny. Jadi goal, future, destiny itu kurang lebih sama. Kalau di masa depan kamu berhasil menjadi sukses, mencapai cita-citamu, maka kamu sudah menjadi effective people. Tapi kalau misalnya kamu bertemu dengan teman Anda di masa depan, we are not talking about now, we are talking about something happen in the future, dan kamu merasa, malu ketemu dia, aku gagal, dia kan berhasil. Siapa yang salah? Siapa? Diri sendiri. But I believe, I don't want to bring you a pessimistic view of your future. No. I believe you all have bright future. Ya, kalian semua mempunyai masa depan yang baik. Ya, punya pendidikan yang baik ya, support, dukungan dari keluarga, oke, semua yang baik. Maka saya percaya kalian akan memperoleh goal, future, destiny yang baik. Tapi semuanya itu bergantung pada the manager of your life, siapa? Anda. Saya lihat ada buku kepala sekolah ya. Buku kepala sekolah kan, sekolah juga ada yang manajernya kan, yang mengelola sekolah. Supaya sekolahnya berhasil, harus ada a good manager. Sekolah itu adalah gambaran besar. Gambaran kecilnya adalah diri kita. Diri kita ini seperti sebuah perusahaan. Siapa yang akan mengelola ini? Manajernya. Anda sendiri. Ya. Anda yang akan membawa dirimu untuk terbang tinggi atau ya di sini-sini aja. Ya. Next slide. Nah, ini yang menarik. Teman-teman bisa baca ya, di situ ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ada yang disebut urgent, not urgent. Yang garis horizontal, ada urgent, not urgent. Yang garis vertikal ada important, not important. Sekarang, kalau urgent, sesuatu yang urgent harus dikerjakan atau tidak? Harus. Kalau important, harus dikerjakan? Harus dikerjakan atau tidak? Harus, tapi tidak mendesak. Kalau urgent, harus sekarang dilakukan. Kalau important, bisa nanti. Karena belum ada deadline. Sekarang kita lihat kombinasinya adalah kita di kuadran 1 berarti important dan urgent. Pernahkah kalian mengerjakan sesuatu yang important dan urgent? Saya dengar ada tugas. Tugas. Kenapa
important dan urgent. Kenapa? Ada deadline. Kapan kamu mengerjakan tugasnya? Deadline-nya kapan? Kapan dikerjakan? H-1. H-1. Wow. Oke. H-1. Besok kumpulnya jam 7 pagi. Anda hari ini masih sekolah. Pulang sekolah Anda main game dulu. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan akan berikan saya kekuatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini with my super power dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Pada waktu Anda berdoa seperti itu, Tuhan pun bingung. Come on, Christian. What are you doing to me? Mungkin Allah pun bingung. Hah, anak ini gitu. Apa yang terjadi ketika urgent and important? Maka Anda akan sangat skillful, sangat terampil menggerakkan layar-layar devices Anda, mouse Anda. Anda akan begitu terampil menggerakkannya, mengambil A, B, C sampai Z, lalu Anda compile menjadi satu file, dan pagi-pagi Anda dengan bangga berjalan di lorong sekolah Anda, dan Anda menatap guru Anda. Pak guru, Bu guru, your homework. Easy. Zaman now seperti itu. Juan, kamu ketawa dari tadi. Are you do it? Did you do it? Guess so. Yes. Oke. No problem. We learn of it. Ya, kita belajar semua. Urgent and important. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi? Anda harus meletakkan itu pada kuadran yang kedua. It is important to do homework, but not urgent. Caranya gimana supaya dia tidak jadi urgent? Jangan kerjakan H-1. Guru juga kalau kasih tugas jauh-jauh hari bukan? Iya kan? Katakanlah guru kasih seminggu yang lalu. Anda langsung masukin dalam schedule. Saya harus mengerjakan tugas A pada weekend ini, tugas A, B, dan C pada weekend, kemudian pada hari Senin saya ada waktu yang lebih luang, saya akan mengerjakan tugas C, D, dan E. A, B, C akan dikumpul pada hari Rabu. D, E, F akan dikumpul pada hari Kamis dan Jumat. So you have time. Dan Anda tidak akan berdoa pada Tuhan, Tuhan berikanlah saya superpower. Ya. Lalu, bagaimana dengan kuadran ketiga? Urgent, not important. Ada nggak aktivitas yang urgent tapi tidak penting? Saya tunjuk lagi. WhatsApp group. Is it important? Is it urgent? Terkadang kita cuma melihat WhatsApp, oh oke, dia kirim pesan itu, oh ya udah, ya udah, ya udah. Dan kita melakukan semua itu nggak penting. Ada yang scrolling every day, every time. Setiap hari gini, jalan pun gini. Nah, itu adalah not important, but we think as if it important. Betul tidak? Dan yang keempat adalah kuadran keempat itu not urgent and not important. Nggak penting, nggak mendesak. Kira-kira apa? Nggak penting, nggak mendesak. Saya mau nanya, main game itu penting nggak? Saya mau nanya, main game itu penting nggak? Pak, kalau nggak penting
penting sih Pak, saya harus mengalahkan bosnya loh Pak. Itu a very important mission. Ya kan? Dalam game itu ada misi-misi seperti itu. Bagi saya juga kadang-kala terjebak di situ. Wow, ini is very important. Kalau kita kalah rasanya dendam gitu kan. Dendam kusumat. Sialan, kok bosnya nggak mati-mati, masa aku mati-mati terus. Ada upaya untuk membuktikan diri, benar nggak? Ada upaya untuk membuktikan diri bahwa kamu lebih hebat dari si pencipta gamenya. Are you the creator of the game? Kita kadang merasa, wow, ada sesuatu yang penting yang harus kita buktikan. Nah, teman-teman, kalau kita melihat pada 4 kuadran ini, next slide. Ini yang terjadi. Pada kuadran 1, kita dipaksa harus mengerjakan. Pada kuadran 3, kita delegate. Nggak penting, tapi urgent, delegate aja. Pada kuadran keempat, kita eliminate aja. Nggak penting, nggak urgent. Maka teman-teman, coba kalian pikirkan. Sekarang, coba kalian catat di dalam catatan Anda, bagi yang buat catatan, yang lain catat dalam hati. Sebutkan 3 aktivitas yang tidak penting dan tidak urgent menurut Anda. 3 aktivitas. Atau nggak usah kebanyakan ya 3 ya. 1 aja deh. 1 aktivitas yang tidak penting dan tidak urgent. Tidak penting dan tidak mendesak. Cuma 1 kan? Harusnya sudah. Oke. Saya nggak perlu tunjuk lagi ya. Saya tidak perlu tunjuk lagi. Silakan siapa yang mau mengatakan aktivitasnya. Aktivitas apa yang kalian tuliskan? Aktivitas apa yang tertulis di sana? Aktivitas apa? Ayo, yang ada tulisan. Saya mau lihat. Aktivitas apa, Joshua? Hah? Scroll TikTok. Oke, scroll TikTok. Di sini? Belum? Apa? Oh, watch movie. What movie? Korea? Oh, all genre. Semua genre ya. Oke. Watch movie. Sampai nangis-nangis nggak? Watch movie-nya. Sampai nangis-nangis nggak? Oke. Scroll TikTok. Watch movie. Jonathan? Apa? Scroll TikTok. Samuel? Same, okay. And how about you? Tidur siang? Oh, berapa lama kamu tidur siang? 2 jam. Oke. Oke, teman-teman. Ketika Anda sebagai seorang manajer yang mengontrol waktu dan mengontrol tujuan Anda, kalau Anda merasa scrolling TikTok, watching movie, ya, take a nap, ya, tidur siang itu berlebihan, try to eliminate. Mulai dikurangi dan pada akhirnya dilenyapkan. Karena itu tidak support pengelolaan waktu Anda untuk meraih tujuan Anda. Bisa nggak Anda lakukan itu? It is hard. Super hard. Oke? Tapi itu yang harus kita lakukan. Yang tidak penting tapi urgent, kalian bisa delegate. Delegate artinya ya udah biar orang lain yang mengerjakan. Oke? Tetapi
kebanyakan kita banyak berputar di kuadran 3, kuadran 4, kita merasa itulah yang penting. Padahal yang penting adalah kuadran 2. Important but not urgent. Disitulah kalian membuat perencanaan. Next slide. Apa yang akan kita lihat? Kalau kita berada pada kuadran 1, disitulah terjadi krisis, problem. Seperti tadi teman kita mengerjakan tugas H-1. Bahkan kadang-kala bukan H-1, H-separuh, H-setengah. Bahkan ada yang pagi-pagi dia bangun baru mulai mengerjakan. Apa yang akan terjadi? Anda ketika mengerjakan tugas H-1, bagaimana jantung Anda? Duk, 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 mulai keringat dingin. Wah, cukup nggak ini? Cukup nggak ini? Apa yang terjadi? Metabolisme tubuh Anda mengalami perubahan. Dan ketika terjadi perubahan metabolisme, Anda bisa sakit, men. Ya, Anda bisa sakit. Pada kuadran 3, terlalu banyak interupsi. Ada lihat email, popular activity, kayak TikTok tadi, mungkin Anda ikut idola Anda, ya kan? Lihat Instagramnya. Kemudian pada kuadran 4, time wasters. Kita banyak membuang waktu. Tidur terlalu lama mungkin membuang waktu ya. Itu membuang waktu. Aktivitas yang senang-senang aja, pleasure. Bukan kita nggak perlu, perlu. Tapi kalau terlalu lama, ya itu jadi nggak perlu. Nah, teman-teman, kita harus ada pada kuadran 2. Next slide. Ini yang harus teman-teman pikirkan berkaitan dengan time, manager, and goal tadi. Buat plan, supaya apa? Kalau kita merencanakan segala sesuatu dengan baik, kita bisa membangun relasi yang baik. Anda kalau mengerjakan terburu-buru sama guru pun misalnya, ada nggak yang marah sama guru karena suruh bikin tugas? Ada nggak? Ah, guru ini kok banyak tugas gitu. Kenapa Anda marah? Karena Anda merasa Anda tidak bisa mengatur waktu. Tapi bagi anak-anak yang bisa mengatur waktu, mereka oke, guru kasih tugas ada 3, maka saya plan buat rencana. Saya akan mengerjakan 3 tugas itu, 1 besok, 1 lusa, 1 the day after tomorrow. Dan guru itu ketika memberikan tugas itu tujuannya baik. Sebenarnya dari memberikan tugas itu adalah challenge, tantangan bagi Anda bagaimana Anda bisa mengelola waktu dengan efisien. Lalu, finding new opportunities. Ketika kita membuat rencana dan kita stick to the plan, maka kita akan bisa melihat, oh ternyata pada waktu saya mengerjakan ini ada kesempatan yang lain. Karena saya masih punya waktu yang lain untuk mengerjakan hal lain lagi. Lalu ada long term planning. Anda sekarang SMA, ketika Anda sudah mulai merencanakan segala sesuatu, tujuannya Anda sukses menjadi pakar atau ahli di bidang tertentu, maka Anda sudah bisa melihat ke depan. Seperti orang yang masa kini melakukan perjalanan masuk ke dalam masa depan, dan Anda melihat dalam 10 tahun ke depan, saya, boleh nggak Anda bilang pada diri Anda sendiri, dalam 10 tahun ke depan, saya akan menjadi seperti yang Anda inginkan. Yang Anda inginkan itu bisa macam-macam. Kalau tadi Anda bilang, dalam 10 tahun depan saya akan menjadi ahli gizi. Teman kita yang tadi bilang, dalam 10 tahun depan, 10 tahun depan, I'll prove to my friend that I am a great man. Time management adalah upaya kita menyiapkan masa kini supaya kita memperoleh masa depan yang baik. Oke? Oleh karena itu, ada preventive activities. Ketika kita merencanakan sesuatu, bisa jadi ada
ganjalan, ada halangan di depan, dan kita sudah tahu, oke, menghadapi ini kita harus buat ini. Selanjutnya, personal growth. Ketika kita merencanakan sesuatu dengan baik, diri kita pun bertumbuh. Diri kita bertumbuh ya, menjadi individu yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah recreation. Ada rekreasi. Kenapa? Karena ketika kita membuat rencana, rekreasi juga itu ada dalam rencana kita. 1 tahun kita berapa kali rekreasi? Berapa kali kita rekreasi dalam 1 tahun? Atau ada yang bilang every time is recreation. Mungkin ada orang yang bilang begitu. Tapi dalam zaman ini, rekreasi itu harus masuk dalam plan. Ya, kita tidak mungkin belajar terus, tapi harus ada rekreasi. Next slide. Ini pertanyaan buat Anda, what is the important thing to do as student? Yang kedua, why do things become urgent and important? Jawaban untuk pertanyaan pertama tentu kalian bisa jawab sendiri. Jawaban untuk yang kedua, saya buat cepat aja, karena waktu kita sudah habis ya, 10:15. Why do things become urgent and important? Ketika kita menunda-nunda, ketika kita delay, maka semua hal akan menjadi urgent dan important dan kita akan dipaksa untuk mengerjakan hal itu. Dan itu terjadi karena we don't have any plan. Harusnya ini adalah slide terakhir. Next slide. Time management is an art. Time management itu adalah sebuah seni ya. How to manage and control yourself in order to achieve your goal. That's it for today. Okay, thank you. Oke, saya kembalikan kepada MC. Kalau ada pertanyaan, disilakan 3 penanya. Kak Tika di belakang berjanji memberikan OVO 50,000 each. So you have to ask. Silakan, 3 penanya. Pak, aku mau nanya boleh? Oke. Satu. You really want to ask, not because of the OVO, right? Oke, silakan. Vincent, ayo Vincent. Kan tadi ada bahas tentang Didekatkan ya. mengkhianati pencapaian kita sendiri. Ada solusinya tidak supaya kita tidak mengkhianati diri kita sendiri. Oke, very good questions. Oke, terima kasih Vincent. Betapa sering kita mengkhianati diri kita sendiri ya. Sering sekali ya. Sering. Kita udah buat plan, kita buat alarm, ayo bangun jam 5. Pas alarmnya berbunyi, Anda bilang, rewel banget nih alarm, matiin aja deh. Dan Anda tidak jadi bangun. Solusi yang praktis. Nih, solusi yang praktis adalah kamu harus, kalau ada kunci di pikiran Anda, buka kuncinya, kemudian Anda set. Seperti itu ya, set untuk kemudian melakukan itu. Saya melakukan resolusi tahun lalu, di bulan Oktober. Tensi saya cukup tinggi, tensi tekanan darah ya. Dan tensi yang tinggi itu akan berbahaya buat ginjal dan jantung. Dan saya setting my mindset.
Jadi otak saya setting, saya bilang, saya tidak akan makan daging, saya akan banyak makan sayuran. Mulai dari pagi, siang, dan malam. Tetapi, pada waktu saya melakukan itu, saya mengatakan kepada diri saya, you have to believe that you can do it. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Then it takes courage. Dan itu membutuhkan keberanian. Dan saya sudah melakukan itu dari bulan Oktober sampai sekarang. Saya rutin makan sayur-sayuran, buah-buahan. Daging merah, saya totally tidak, masih makan telur dan ikan ya. Dan saya bisa melakukan itu. Dan itu merubah pola saya dalam 8 bulan terakhir. Butuh keberanian dan butuh keyakinan. Hanya itu. Dan yang terpenting ketika alarm berbunyi, kamu jangan matikan. Dan tidur lagi. Ketika alarm berbunyi, kamu bangun, kamu matikan alarmnya, dan mulailah aktivitas Anda. Ada teman saya yang perokok berat. Dia berhasil berhenti merokok. Apa yang dia lakukan? Dia bilang begini, kalau orang yang mau berhenti merokok masih tergoda dengan ketika melihat rokok, berarti dia belum punya niat untuk merokok, untuk berhenti merokok. Orang yang sudah punya niat berhenti merokok, ketika dia datang ke warung ada rokok, dia tidak tertarik lagi dengan rokok. Maka itu adalah orang yang sudah punya niat dan dia punya keyakinan dan dia percaya dia bisa melakukan itu. And you have to believe. Mungkin pada beberapa orang lain ada treatment yang berbeda. Misalnya dia mengganti aktivitas, misalnya main game, dia mau berhenti main game. Dia berhenti dengan mengganti main game dengan aktivitas olahraga di luar rumah, itu bisa juga. Jadi misalnya dia udah mau main game nih, craving banget ya kan, kayak orang yang addicted, udah nggak bisa, badannya udah gelisah kalau nggak main game. Dia ganti dengan cara ajak temannya, ayo kita bikin grup, kita olahraga bareng. Itu bisa juga. Buat aktivitas yang lain untuk membunuh aktivitas yang tidak Anda sukai. That's the power of habit. Itu adalah dasar dari mengganti kebiasaan. Kebiasaan negatif diganti dengan kebiasaan baru. Saya kira begitu, Vincent. Thank you. Pertanyaan berikut. Sir, ada yang mau tanya? Oke, silakan. Halo Kak, nama saya Brian Albert dari kelas 12 MIPA. Jadi saya ingin nanya, kan tadi ada kegiatan yang important sama yang not important kan? So kita tuh terkadang juga susah nentuin mana yang important atau yang non important. Jadi bagaimana kita menentukan yang important sama not important? Oke, terima kasih. Very good questions. Albert, bagaimana caranya untuk menentukan aktivitas ini important atau tidak? Saya bilang tadi di awal, semuanya itu bergantung pada tujuan Anda. Goal, Anda sudah set goalnya belum? Misalnya, saya beri contoh. Katakanlah Albert, tahun ini, targetnya ada semester ini, di semester ini targetnya adalah menjadi number one. Dia menjadi number one, untuk semua subjek menjadi number one. Maka aktivitas apa yang akan Albert lakukan? Mostly belajar. Maka belajar itu menjadi important. Lalu aktivitas yang lain yang tidak penting itu apa? Misalnya, let's say main game. Jadi penting nggak? Tidak penting. Mudah untuk melihat penting dan tidak penting.
ketika kalian sudah tentukan tujuannya. Ya, kalau kalian sudah tentukan tujuannya, misalnya saya beri contoh. Saya ada di depan, oke, kalian lihat saya di depan ya. Tujuan saya adalah untuk pergi ke titik kamera itu, oke, itu tujuan saya. Maka untuk pergi ke titik kamera itu, ada berapa jalan yang bisa saya pilih? Ada berapa jalan? The very short, ini ya, yang paling pendek ini. Tapi saya bisa nggak lewat sana? Bisa. Tapi kalau tujuan saya ke situ, ngapain saya ke sana? Ngapain? Saya jauh-jauh ke sana, jauh-jauh ke sana. Maka saya fokus. Tetapi pada waktu saya jalan menuju ke tujuan, tiba-tiba teman kita ini ajak, Pak, ayo kita main sesuatu Pak, ini kan seru. Joshua nawarin saya, lagi jalan menuju ke tujuan. Joshua nanya, Pak, di situ sebelah sana ada restoran atau ada tempat apalah, tempat rekreasi. Yuk Pak, saya traktir. Dan saya ikut, ayo Joshua, bareng saya. Karena Joshua yang ajak, pergi ke sana, ayo. Joshua ajak saya main ke sini. Pertanyaan saya, this is important or not? Pergerakan ke sini penting atau tidak? No. Ini delaying, menunda, wasting. Jadi harusnya pada waktu dari sana ke sini saya udah lebih dekat ke tujuan, saya menjauh dari tujuan. Lebih jauh nggak tujuannya? Tadi di situ, udah jalan, sekarang menjauh. Habis itu Joshua bilang, Pak, di situ juga ada lagi Pak. Oh ayo. Sampai di sini, saya lihat tujuan, kok tujuan saya makin jauh ya? Dan Anda merasa pada waktu di sini Anda merasa guilty feeling. Anda mulai merasa bersalah. Ya Tuhan, kok segininya saya ya? Akhirnya harus kembali lagi. Oke, menjawab pertanyaan Albert. Kira-kira Albert sudah bisa lihat yang important, mana yang tidak important. Habis itu setelah ketika sampai di sini, saya baru sadar, oh ya, go straight. Lalu teman ini ajak, Pak, kita main lagi yuk. Nggak usah. No. That's not important. Then I come here. I achieve my goal. Kira-kira begitu. Bisa menjelaskan Albert? Bisa menjelaskan? Dan ingat, dalam perjalanan Anda ketika Anda akan mulai kuliah, banyak sekali yang akan delaying Anda, akan menunda Anda. There are so many obstacles. Ya. There are so many temptations. Ya. There are so many temptation obstacles out there to distract you. And you have to be strong in mind untuk fokus pada tujuan. Tapi lagi-lagi, saya bilang tadi di awal, penguasanya siapa? Dirimu. Kamu berkuasa atas waktu dengan buat rencana, dan kamu berkuasa untuk menentukan tujuan. Oke, terima kasih Albert. Pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan lagi ya? 2 penanya, silakan. Oh, di sebelah sini dulu ya? Saya nggak tahu, gimana kalian? Kasih anak kelas 10 dulu mungkin nih ya. Yang anak kelas 10 yang mau tanya. Tunggu ya kakak kelasnya ya. Kakak kelasnya yang sabar bentar ya. Sabar. Adik-adik kelas 10 ada yang mau nanya? Kalian gak penasaran? Gak ada yang ingin bertanya? Iya, banyak sekali yang untuk bertanya ya. Oke, mungkin bisa, ya udah, bisa diberi 3 lagi ya, 3 lagi penanya. Adanya kan. Ya, Charlie. Okay. Can I ask one question only? Okay. Introduce myself first atau gimana? Boleh. Oke. Perkenalan diri dulu. Oke.
Hi guys. I want to introduce myself first. My name is Shirley and I'm from kelas 10 yang baru masuk untuk MPLSS. Dan saya dari kelompok Integrity. Ya. Saya ingin punya satu pertanyaan. Ketika kita sudah membuat suatu plan dan plan itu ternyata batal karena adanya hal yang terjadi di luar kendali kita, misalnya tiba-tiba kita sakit atau enggak misalnya orang tua tiba-tiba kita misalnya hari ini pengen olahraga atau enggak pengen belajar karena ingin mempersiapkan untuk kedepannya, tetapi tiba-tiba orang tua mengajak kita untuk keluar untuk jalan-jalan, itu bagaimana untuk cara bisa menyikapinya? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Charlie. It's happened to me too. Itu terjadi juga pada saya. Saya sudah punya plan dalam bulan ini, tiba-tiba istri saya, keluarga saya mengajak harus pergi. Oke, ada 2 aktivitas yang kamu harus pikirkan. Ada yang bisa ditolak, ada yang tidak. Yang tidak, misalnya terjadi kedukaan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, harus menghadiri, ya, sudah keluarga meninggal ya kan, saya harus datang. Otomatis plan saya itu akan mengalami gangguan. Apakah saya akan kehilangan plannya? Enggak. At least saya sudah punya plan. Jadi ketika saya harus menghadiri kedukaan, saya sudah punya pikiran tentang berapa lama saya harus di sana. Dan saya harus kembali lagi. Karena kita sudah punya plan. Beda kalau kita tidak punya plan. Kalau kita tidak punya plan ya udah mau 2-3 hari di sana fine. Nggak ada masalah. Itu tidak bisa ditolak. Kedua, kalau misalnya ini permintaan orang tua, then you have to tell your parents. Ma, Pa, saya udah punya plan seperti ini. Saya yakin orang tua Anda akan mendengarkan. Jadi teman-teman sebagai siswa, nanti kalian akan menjadi mahasiswa, ada baiknya buat perencanaan dan sampaikan rencanamu itu kepada orang tua Anda. Sehingga orang tua sudah tahu, oh minggu depan Charlie kamu punya plan ya? Iya, saya punya plan. Oke, kalau gitu mama dan papa akan pergi dengan adik atau dengan kakak. Charlie stay at home, do as your plan. Ya, kira-kira itu contoh praktis yang bisa kita kerjakan. Oke, terima kasih Charlie. Waktu kita tinggal 10 menit. 2 penanya lagi. Oke, siapa Silakan. yang mau tanya? Dari sini dulu kali ya Pak. Oke, silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Brian Effendi. Saya dari 11 MIPA 2. Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan kita bisa lihat time management tuh ada bikin plan, ada scheduling, ada bikin tingkat prioritas. Dan saya ingin bertanya, waktu yang paling tepat atau timing yang paling tepat kita dalam membuat schedule itu, dalam membuat plan itu kira-kira kapan ya? Yeah, very good question. When is the right time for us to create schedule plan and so on? Oke. Tentu akan berbeda kepada setiap orang. Ya, tentu akan berbeda. Ada yang dari kelas 10 dia sudah bisa buat plannya. Tergantung kedewasaan berpikir masing-masing. Dan ini juga bergantung pada kebiasaan di rumah. Orang tua Anda suka bikin plan atau tidak? Terkadang. Tapi ada keluarga yang orang tuanya itu sangat, plan itu adalah bagian dari hidup mereka. Nah, buat teman-teman yang orang tuanya tidak terbiasa dengan membuat plan, mungkin Anda akan bergumul juga. Wah, saya mau buat plan, tapi orang tua saya nggak terbiasa dengan membuat plan. Maka ini akan bergantung pada kondisi masing-masing. Misalnya Brian bilang, oke, saya udah mau memutuskan mulai sekarang saya akan buat menjadi pribadi yang punya plan. Tapi ternyata lingkungan di rumah Anda, orang tua Anda nggak terbiasa dengan itu. Kamu tetap buat itu, tetapi kamu sampaikan juga kepada orang tua. Tapi saat yang tepat, itu hanya Anda yang ketahui. Saat yang tepat. Saya nggak bisa bilang hari ini, enggak. Tetapi
untuk membuat decision ini, as soon as possible is the good time. Secepat mungkin yang Anda inginkan. Misalnya saat ini Anda sudah pikir, oke, kok saya rasanya tertantang dengan materi ini. Kayaknya saya harus buat plan nih. Karena kalau tidak buat plan, wow, akan kacau hidup saya misalnya. Maka, do it. Jadi, kapan waktu terbaik? Setiap saat itu adalah waktu yang terbaik. Ya. Ya, saya dengar waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik berarti we can start at any time. Oke. Masih ada pertanyaan sebelum saya balikin kepada teman-teman yang mengurus. Gimana? Still have 5 minutes. Sir, mungkin nanti untuk pertanyaannya akan disampaikan ke panitia aja. Nanti baru boleh. disampaikan gitu aja. Oke. Ya. I love to answer your questions, but we stick to the plan. We have the plan, right? Oke. Thank you, sir. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya bisa berbagi dengan teman-teman dalam materi time management. Semoga ini menginspirasi teman-teman untuk menjadi a good manager of time. Oke. Selamat siang and God bless you all.